Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali hari-hari kita, aktivitas kita dan kehidupan kita sepanjang satu hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mensyukuri anugerah Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-8, demikianlah dikatakan. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita mau lihat kembali bagaimana kehidupan umat Allah yang diizinkan oleh Tuhan terangkut, terbawa ke sebuah situasi yang di luar daripada pemahaman dan pengertian daripada umat Allah, di mana umat Allah itu diizinkan oleh Tuhan untuk terbuang ke suatu tempat, yaitu Babilonia. Maka ketika mereka terbuang, mereka menjalani kehidupan di tempat pembuangan itu, dan mereka mengalami begitu menderita dan sakitnya sebagai orang buangan. 70 tahun mereka harus hidup di negeri yang asing, tetapi di negeri asing itu mereka harus bisa menyanyikan nyanyian Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan yang tidak sebentar, mereka akhirnya harus mengubah cara hidup, karena cara itu dipakai oleh Tuhan untuk mengubah cara hidup seseorang. Dengan penderitaan kita semakin mengerti, dengan penderitaan kita semakin memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Allah layakkan atau Allah izinkan sesuatu itu terjadi agar kita sebagai umat Allah memahami apa sesungguhnya kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka di dalam situasi, di dalam izin Tuhan, di mana umat Allah terbuang selama 70 tahun lamanya, mereka akhirnya harus merasakan penderitaan itu, harus merasakan kesakitan itu. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, meskipun umat Allah itu hidupnya diberkati, bahkan ada masanya mereka harus melanggar, lari dari jalan Tuhan, atau menjadi umat yang terkenal dengan istilah tegar tengkuk. Tetapi ingatlah, di semua kerusakan yang terjadi di umat Allah, yaitu bangsa Israel, Tuhan masih mau melihat sesuatu atau menemukan kebaikan daripada umatnya. Maka kehidupan orang percaya pun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Serusak apapun, seberdosa apapun, sejahat apapun kita, Tuhan tidak akan langsung membuang kita, Tuhan tidak akan langsung menghukum kita, karena Tuhan mau melihat secercah cahaya, sedikit kebaikan, agar Tuhan kembali untuk membuka hati, mengampuni kita, menerima kita dengan segala kesalahan kita. Maka tidak ada alasan Tuhan untuk menolak kita datang kepadanya. Tetapi yang sering sekali terjadi adalah kita yang menolak untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka lihatlah cara Allah untuk mengajak kita kembali kepadanya.
Karena Allah yang penuh kasih itu menantikan kita. Dia tidak pernah langsung membuang, langsung tidak menghargai kita. Sejelek apapun, seburuk apapun kehidupan kita, Allah masih memberikan kesempatan. Sama dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Sampai berapa banyak pun yang ditawarkan oleh Abraham, Allah tetap menerimanya. Sampai dengan tidak ada lagi orang yang percaya, Allah tetap masih memberikan kesempatan untuk umat Allah itu kembali kepadanya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita juga demikian. Sampai kita bisa kembali lagi kepada Tuhan, Allah tetap setia untuk menantikan kita. Maka jangan pernah ada kata bagi kita menyerah selama Allah masih memberikan kesempatan untuk kita kembali. Yang sering adalah kita tidak mempergunakan kesempatan itu. Maka hari ini firman Tuhan mau berkata Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau di tandan itu masih ada buah anggur yang terdapat airnya, ini mau mengatakan bahwa berkat Tuhan masih ada. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan jika Tuhan berkehendak bahwa berkat itu masih akan diberikan kepada kita. Karena itu bersyukurlah, lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita selama Tuhan masih menghendaki kita kembali kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak langsung menghukum kami karena pelanggaran kami dan dosa-dosa kami, tetapi Engkau masih melihat kebaikan di setiap kerusakan kami, di setiap pelanggaran kami, di setiap dosa-dosa kami. Karena itu, biarlah kami Tuhan kembali kepadamu dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami mau berbalik untuk menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mampu menjaga apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.